itu memang kalau yang channel yang atas nama Apple itu terus dengarkan, apalagi siapa lagi ya, lupa saya, itu udah izin, saya nggak hafal sih, tapi beberapa memang sudah, tapi nggak apa-apa lah gitu. Yang jelas saya terbantu, jadi teman-teman ada yang nggak pakai TikTok bisa dengerin YouTube, itu sudah bisa ini kok, bisa dengerin gitu. Halo Ardiansyah, lagi ngintip-ngintipnya di bawah, nggak apa-apa, kita lanjut. Oh iya, Rofil. Shalom Abak Bian, selamat malam Abak Bian. Ya, malam bang. Dari Islam atau dari Kristen bang? Islam bang. Ya silakan, ada yang mau ditanyakan. Islam. Ya silakan di. Oke. Nanya ini bang. Ciptaan Tuhan itu kan banyak bang. Ada meteor, ada bintang-bintang, bulan di atas bumi, ini kan banyak kali ciptaan-ciptaannya. Jadi semua ciptaan itu harus dijaga oleh Tuhan kan. Kalau dalam Islam itu Allah itu tidak pernah tidur dan tidak pernah lengah. Dalam Islam itu ya kan, tidak pernah tidur. Jadi bagaimana penjagaannya bang saat Tuhan mati bang? Nanya itu aja bang. Emang itu bumi perlu dikasih makan, dikasih empan bang, apa perlu dijaga bang? Aduh berisik banget. Semua tanya balik. Emang perlu dikasih empan, diempanin gitu, harus dijagain, dipelototin 24 jam, lu punya piaraan, lu kata. Oh dipelototin, oh diatur. Jangan kesana, jangan. Aduh. Ampun. Tuhan itu kita bisa diskusi bang. Bisa, makanya kalau sudah selesai bertanya, Iya, jawab. belum bang. Nah, udah selesai kan, udah pertanyaannya. Udah, mau apa lagi? Saya baru jawab berapa kalimat, Anda sudah potong. Mau ngapain lagi? Nah, sebentar dulu bang. Nggak bisa. Udah paham. Terus apa lagi sih? Ini mereka kalau ada. Jangan di mute dong bang, jangan di mute dong. Lihat nggak tangan saya dua-duanya di sini? Coba. Iya, jangan di mute dong. Mute-nya pakai apa? Iya, tadi kan di mute terus. Nggak tahu, saya mute-nya pakai apa? Tangan saya dua-duanya di sini. Iya, kalau dalam Islam bang, ini kan belum selesai pertanyaannya. Aku mau bertanya, nanti abang bisa juga bertanya ya kan. Nah, dalam Islam itu Allah itu tidak pernah tidur dan tidak pernah lengah. Dia bukan makhluk kan gitu. Jadi yang nggak pakai ngantuk dia bang. Karena ciptaannya bang banyak bang. Ada ribuan jutaan meteor mungkin, planet-planet lain. Batu tidur nggak? Ada batu-batu bang, semua ciptaan Allah bang. Saya tanya, batu tidur nggak? Nah, batu itu benda mati bang, dia bisa longsor bang. Tidur nggak? Benda mati harus diawasi bang. Batu benda mati tidur nggak? Ya ntar dulu bang, aku belum selesai bang. Benda mati tidur nggak? Simpel jawabannya, tidur atau tidak, iya atau tidak. Jawabannya hanya itu, saya nggak minta penjelasan. Batu tidur, iya atau tidak? Batu itu benda mati bang. Yang kutanyakan bang. Saya nggak nanya. Nah, itu benda mati atau benda hidup. Nah, kena kan kamu, batu tidur atau enggak? Ya inti diskusi aku, isi inti pertanyaan aku belum paham. Kabur kan? Hayo. Iya, kok kabur? Mana kabur? Nggak kabur. Saya tetap. Anda kan menyatakan Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk. Saya tanya balik, batu tidur atau tidak? Batu nggak, bukan Allah bang. Iya, saya nggak nanya. Udah turutin, nggak ngerti yang kayak gini. Sok-sokan denial. Saya nggak bilang batu itu Allah loh, kamu berarti. Siapa yang menyamakan Allah dengan batu? Saya cuma nanya, batu itu tidur atau enggak? Ya kan? Ngerti nggak? Jadi gini. Berulang kali saya bilang sama teman-teman, saya sampaikan, fokus bertanya, nggak usah membangun narasi. Dalam etika berdiskusi, teman-teman ayo. Lu tutup akun deh gue lama-lama. Jangan protes ketika Anda diuji narasinya, paham nggak? Kalau nggak mau diuji, jangan bernarasi. Nanya tuh begini, bangun pertanyaan begini. Joseph, ketika Yesus mati, apakah bumi dan seisinya tetap dalam pengawasannya? Clear, gue langsung jawab. Islam wajar sekali kalau dalam diskusi ketika ada lawan berbicara yang bernarasi itu diuji narasinya. Duh teman-teman, nangis dah gue dah.
Jangan protes. Jadi jangan nanya saya dulu, jangan. Saya nanya dulu. Kalau kamu nggak mau ditanya, jangan bernarasi. Mengerti nggak? Mengerti nggak sampai sini? Kan gue udah bilang, susah banget kayaknya. Nanya tuh nanya aja. Ngerti pertanyaan nggak? Pertanyaan tuh dibangun dengan kalimat tanya, bukan kalimat positif, bukan kalimat negatif. Aduh ampun, aduh Gusti Nu Agung. Bunyi apa? Bunyi kipas. Keluar kan? Gusti Nu Agungnya. Kalau ada batu beneran gue suruh ngajak ngobrol sama batu. Aduh ampun. Ini lucu gitu loh. Jadi lucu jadinya. Karena dia bilang berkali-kali, saya mau nanya. Iya langsung aja pertanyaannya. Nanya apa? Oh nanya Yesus itu Tuhan, kenapa dia bisa mati? Udah kan intinya gitu. Pertanyaannya itu-itu aja. Ya nggak? Pertanyaannya itu-itu aja. Dari zaman jebot, dari zaman gue masih Islam, sampai gue udah dibaptis, sampai gue udah mau terpanggil menjadi romo, sampai ntar kayaknya gue tertahbis jadi uskup, sampai gue nanti jadi kardinal, sampai gue naik jabatan jadi paus, misalkan. Pertanyaannya itu aja. Kan gitu. Yesus kenapa mati kalau dia Tuhan? Terus kalau dia mati, siapa yang jagain bumi? Siapa yang ngatur alam semesta? Aduh. Ampun Gusti Nu Agung. Aduh. Nyeredet ku hate itu. Bener-bener. Mun aya batu dibaledokkan ke maneh. Ulah gitu atuh nini Ida. Aduh, Gusti Nu Agung perempuan. Ciwi-ciwi teh awewe ketikannya. Ulah gitu atuh teh. Teh muslim kelihatan dari foto profilnya. Ya, sudah uzur, mohon maaf Ibu, sudah tua ya. Eling. Ya, eling. Masa ngomong begini, tip typing begini. Mun aya batu dibaledokkeun ku maneh. Gak boleh ya. Eling atuh Ibu. Itu tinggal diartiin aja, gampang itu. Kalau ada batu tinggal dilempar. Ke siapa? Nah itu. Joseph, apa ini? Joseph semalam ditantang Nandar, kenapa nggak berani? Nggak waras. Semalam itu saya nggak live. Live, tapi nggak mau. Karena gue udah bilang gue live-nya cuma sebentar. Cuma sejam ya nggak teman-teman? Yang kemarin aku live itu. Yang timnas. Yang lagi bola. Adalah kita lanjut. Guys, ini mah mohon maaf ya. Sekali lagi manfaatkan kesempatan yang telah diberikan. Kalian naik itu dikasih kesempatan untuk nanya gitu. Maksudnya jangan bernarasi. Bernarasi itu adalah kesempatan bagi saya untuk menguji narasi Anda. Anda bernarasi saya orang paling ganteng, boleh. Di sini boleh ngomong. Buktinya mana? Semuanya harus pakai bukti di sini. Anda ngomong di sini, Joseph saya mau nanya, saya itu orang paling ganteng di dunia. Saya itu orang paling cerdas. Ya boleh, buktinya mana kan gitu. Simple. Itu analoginya. Makanya kalau mau bertanya sekali lagi langsung to the point. Ngerti maneh teh? Aduh. Susah banget ya kayaknya ya. Kayaknya gue yang bocil tapi kok ini juga Bang Jack dari dulu nggak pernah ini. Shalom Kak Rofila, maaf lama. Silakan Kak. Shalom, selamat malam. Salam Kak. Kak lagi ngecas ya? Enggak ngecas ini. Oh, tadi soalnya jadi suara oke nggak apa-apa. Sekarang udah jelas, silakan. Ini aku mau atau apa itu pertanyaan tawasul itu loh. Oke. Apa yang mau ditanya dari itu? Tawasul itu apa artinya? Adalah mendekatkan diri dengan suatu perantara wasilah atau menjadikan sesuatu menurut Allah mempunyai nilai derajat kedudukan tinggi untuk dijadikan sebagai perantara. Betul Kak itu?
Betul, itu kena. Ketika mereka menyatakan kami menyembah mayat, ingat, Yesus dikatakan sebagai perantara kepada Bapa. Betul teman-teman yang Kristen? Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 1 Timotius 2 ayat 5. Namun bagi kita, sebab Allah itu Esa, dan Esa pula perantara antara Allah dengan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Now, sekarang teman-teman sudah mendengar sendiri dari Kak Rofilah Wijaya yang seorang Islam yang sudah memberikan definisi. Terima kasih, nuhun Kak Rofilah yang gelis. Dari tadi nggak ada yang mampu untuk jawab tawasul yang simple. Kak Rofilah Iya, udah Kak. memberikan. Tawasul Saya itu sebagai bentar. Tawasul itu sebagai perantara. Nah, dengerin. Itu konsep nyontek dari Alkitab. 1 Timotius 2 ayat 5 yang dengan jelas mengatakan perantara kepada Bapa hanyalah Yesus Kristus, satu-satunya. Tetapi di dalam iman mereka ternyata ada perantara juga loh. Salah satunya yaitu kalau teman-teman tadi perhatikan dan nyimak, tadi ada datanya, itu tawasul kepada orang mati. Tawasul kepada orang-orang yang sudah meninggal. Jadi mereka punya perantaranya. Tawasul kepada juga benda mati, ada itu di dalam data Nahdlatul Ulama online, NU online. Ada tawasul kepada benda-benda mati, tawasul kepada orang-orang saleh yang sudah meninggal. Nah, itu kalian juga sama menyembah berarti. Karena kami pun mengatakan Yesus sebagai perantara kepada Bapa karena dia adalah firman Allah yang menjadi manusia, yang adalah satu-satunya perantara kita kepada Sang Bapa yang tidak dapat tergapai kalau tidak melalui perantaraan anaknya yang tunggal yang telah menyatakan dirinya. Gitu. Betul. Makanya kalau Kak Rofila dan teman-teman ini jujur seperti Kak Rofila yang sudah memberikan definisi tawasul, itu nanti akan ada namanya bahasan bahwa mereka bertawasul dengan benda-benda mati. Makanya tadi kan sebenarnya poin pentingnya ketika si Ar-Rasyid mengakui dia mengikuti Ibnu Taimiyah adalah salah satu ulama yang mengharamkan tawasul atau bertabaruk dengan benda-benda mati atau orang-orang yang sudah mati. Tapi perhatikan, itu tidak diterima oleh semua kalangan Islam, hanya beberapa saja. Makanya kalau boleh saya tampilkan, ada videonya, Kak Rofila juga boleh menyimak di sini. Ini bukan video jelek-jelekan atau gimana, enggak. Ini sebagai penambah penambah data, pelengkap data maksudnya ya. Nah ini, ntar ya, ntar guys ya. Sabar. Nah ini, saya balik kamera dulu. Udah balik kamera belum? Oh udah. Madinah akan gagap kocak melihat artefak ini. Terlihat sebuah pameran artefak yang dipercaya milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyangka ini adalah artefak milik Nabi, sehingga bisa mendatangkan banyak orang dengan cerita-cerita kebohongan demi meraih cuan. Sedangkan di masjidnya Nabi saja tak pernah ada acara begini. Perlu diketahui bahwa, kata Pak Ustadz, jika kita berdusta atas nama Nabi, maka seorang tersebut hendaklah menyiapkan tempatnya di neraka. Dan ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 1229. Astagfirullah. Sampai-sampai ada yang cari cuan dari air celupan rambut yang katanya milik Nabi. Ia mending kalau itu rambut walau bukan milik Nabi, tapi kalau itu... Oke, nah kita lihat akunnya. Nih, apakah akun ini adalah akun buatan Oten? Tidak, ini adalah akun, baca di sini, Salafi, pengikutnya Ibnu Taimiyah. Tuh, ya, nih followingnya. Jadi ini bukan akun Oten, ini akun Islam. Nih, oke? Jadi ketika berbicara mengenai tawasul itu sebab tuh ada yang menggunakan misalkan peninggalan Nabi. Nah itu kan berarti menjadikan perantara nih. Ini juga tawasul, contoh tawasul nih. Tuh. Nih, terus lalu ada lagi ini. Bukan yang ini. Nih. Tuh ya.
Ini banyak sebenarnya video-video seperti ini ya, yang mereka juga sama pada akhirnya mengikuti jalan-jalan oten. Ya, menyembah kuburan dan seterusnya. Jadi sebenarnya kita punya konsep yang dicontek oleh mereka gitu, hanya saja mereka tidak secara sempurna memplagiarismenya gitu. Betul, memang amati, tiru dan modifikasi ATM, tapi ATM-nya mereka benar-benar berantakan gitu. Ya, Bang, sekali lagi, saya pernah waktu itu Kak Rovila dan teman-teman pernah bawa ini dalam diskusi dengan Nandar. Dia nggak bisa jawab. Itu yang yang aku beberapa kali nunjukin rekaman di YouTube. Itu debat sama Nandar itu bahas itu, teman-teman. Nandar nggak pernah mau nyentuh itu, nggak pernah mau jawab. Coba perhatikan aja. Kalau nggak percaya replay aja. Nggak percaya replay aja. Kalau aku salah, next live kalian naik, kalian bawa itu. Baca aja. Nonton aja. Debat aku sama Nandar, aku bawa-bawa itu. Tawasul. Ya, itu aku bawa. Nandar nggak mau jawab, nggak bisa jawab dia. Tonton aja live-nya, gitu. Silakan Kak Rovila, maaf, silakan. gini ya Kak. Tadi nggak bisa jawab. Yang mana? Terus Yang mana? yang tadi live sama kakak itu loh ngotot kak bisa jawab tawasul itu artinya apa? Kok Aku? ngotot? Yang tadi live sama Kak Joseph itu loh. Oh, yang Arasyid, yang cowok Iya. itu, yang Iya. Tadi Dia nggak kan bisa ngotot. dia nggak bisa jawab. Iya, tadi ngotot toh sama kakaknya. Ya karena nggak, dia jadi gini, tipikal mereka itu hanya menghujat. Yang penting menghujat, itu mereka seperti itu. Coba lihat polanya. Yusuf PI, saya baru datang, saya baru terima undangannya langsung. Wah, ini dia, ini si Yosef Bocil ini, si Bocil ini. Berusaha untuk memancing emosi. Berusaha untuk mempermainkan emosi saya. Saya udah bilang berkali-kali, kamu lagi berhadapan dengan mantan Islam. Segala bentuk apa yang kamu lakukan, sudah pernah saya lakukan. Gitu. Paham nggak kira-kira? Ibaratnya nggak usah ngajarin ikan berenang. Gitu. Jadi semua apapun yang mereka lakukan, mereka memancing emosi, mereka menghujat, mereka mencoba untuk menjebloskan saya ke dalam perangkap mereka. Itu saya sudah tahu pola-pola mereka. Gitu. Ya lain kali kalau ada orang seperti itu nggak usah ditanggapi aja Siap. Kak. Amin. Siap. Nanti saya tidak kedepannya saya tidak akan tanggapi lagi. Orang itu kan punya hak masing-masing. Kalau ingin masuk ke Kristen Katolik itu kan haknya masing-masing. Nggak perlu nggak perlu ribut lah. Kamu yang murtad gini nggak usah didengerin Mas Joseph. Tuh, Kak Rovila baik loh. Makasih Kak Rovila ya. Kak Rovila baik, sehat selalu dalam lindungan Tuhan, keluarganya juga sehat ya, rezekinya lancar. Amin ya Kak ya. Amin. Makasih Kak Rovila ya sudah memberikan pesan yang baik-baik untuk teman-teman semuanya di sini ya. Tuhan berkati selalu Kak Rovila ya. Makasih Kak. Amin. Selamat malam ya Kak. Iya Kak. Makasih Kak Rovila. Kak Rovila ini penontonku loh ternyata. Dia baru nonton tapi dia selalu nonton. Ya, Shalom Irfan di Ambas Rahman. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. May the peace of the Messiah be with you. Silakan. Ya, makasih Mas udah naikin. Saya Mas awam. Saya juga awam. Saya tidak ahli Islam, tidak ahli Kristen. Oh, kalau tapi begitu, kenapa kamu mau naik komentar berkali-kali? Ayo sama aku, naik, ayo. Mau ngapain kau? Jangan kau cabul seperti yang baru-baru ini tuh di Jambi ya. Ada pegawai yang cabul. Kau komen berkali-kali, ayo sama aku, ayo naik. Apa? Kau mau ngapain? Jangan ambigu. Mau ngapain? Kau di sini ngomongnya awam. Terus mau ngapain kalau awam? Aku juga awam. Nanya aja Bang. Nanya Bang. Nanya, oh ya. Nanya. Boleh nggak Bang? Ya boleh lah. Kalau nanya dan tidak berpolemik boleh lah. Enggak polemik. Kalau situ nganggap polemik ya polemik. Ya, orang kamu yang nanya ngapain saya berpolemik? Lanjut apa isi pertanyaannya? Itu pertama Bang, belajar Arabnya di mana Bang? Belajar Arab? Saya nggak belajar Arab. Tadi saya dengar belajar bahasa Arab. Islam. Saya mantan Islam, jadi ketika membaca kitab saya dulu dalam bahasa apa Pak? Bahasa Arab. Jadi ketika contoh kayak membaca yang ini nih misal. Yang ini
Ini saya bisa baca dikit-dikit, saya mengerti. U'minu bi ilahin wahid. Bin Dobit. Ini kan yang tadi saya bacakan, yang katanya dibilang hafalan. Ini Iya, bukan iya. hafalan. Ini memang doa kami. Ini doa aku percaya dalam bahasa Arab. Aku percaya akan satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Ahu porsean di debata Jehovah dan seterusnya. Credo in unum deum patrem omnipotentem factorum celi et terre visibilium et invisibilium tuh dalam bahasa Latin. Jadi bukan hafalan. Sorry ya, emang gue lo menghafal, makanya ditanya artinya apa. Rashid, kamu ngerti nggak bahasa Arab? Nggak bahas itu, nggak bahas itu. Nah, kalau hafalan nggak ngerti, gitu Pak. Silakan, apa lagi pertanyaannya? Ini saya nanya sama halnya dengan yang penanya pertama, yang tadi itu lagi. Pertanyaan pertama itu dianukan. jauh sekali. Enggak pertama. Saya sih nyimaknya yang pertama, kayaknya saya nggak pertama, Bang. Ini saya jujur Mas ya. Ini saya juga bingung ini. Ini kan Tritunggal. Maksudnya bagaimana, Mas? Tritunggal, Bismillah wal Ibn Waruhil Kudus al ilahi wahid. Tuh, pahami. Allah yang esa, Allah yang satu. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, itu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu dijadikan dan yang dari Dia kita hidup. 1 Timotius 2 ayat 5. Sebab Allah itu esa, dan esa pula perantara kita antara Allah dengan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi kekristenan tidak pernah menominalistikkan Tuhan dengan sebatas dan dengan adanya kualifikasi. Contoh, Tuhan tidak beranak, Tuhan tidak dilahirkan, itu akan bias. Kenapa bias? Mari kita uji. Ketika dikatakan Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan, apakah hanya makhluk yang beranak dan tidak diperanakan? Tidak. Contoh, ada namanya makhluk hidup yang disebut dengan amuba. Itu pun kalau kamu pernah belajar biologi. Dia, amuba, itu tidak beranak dan diperanakan, tapi bisa berkembang biak, masih eksis. Bukti. Oh iya. Nah, Itu- kemudian ada lagi batu. Batu itu tidak beranak dan tidak diperanakan, beda dari makhluk lainnya, tidak serupa, tidak setara, dan seterusnya. Karena batu ya batu, bukan pohon, bukan Joseph, bukan Irfandi. Tidak serupa dan Oh, tidak iya. setara. So, Itu- that's meaning when you categorize that God has, oh Tuhan harus begini, harus A, B, Oh, C, iya, iya. itu nanti jadi melimitasi dan akan bias. Nah, itu contohnya bias-biasnya. Siap. Gitu. Itu Mang Joseph, kalau surga itu yang ciptain surga itu Allah. Yes, Allah yang adalah Tritunggal Maha Kudus. Iya, Yang ciptakan surga. iya. Oh iya. Terus Yesus di surga. Ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia datang mengadili orang yang hidup dan Ya, gini enggak, loh, Mas. maksudnya saya ngomong dengarkan jawaban sampai selesai. Dan Siapa mu alaf satu? Yang Cina. nggak tahu Pak, Ini- emang saya inian Pak RT. Oh iya. Nggak tahu, tapi beneran nggak tahu maksudnya siapa. Oh iya. Saya biasa nyimak ke dia. Kadang saya berpikir, emang iya Yesus ini utusan atau Tuhan? Yesus utusan atau Tuhan, itu pertanyaan Bapak. Utus ke bumi yang menjadi manusia demi keselamatan kita. Yesus diutus bukan berarti dia bukanlah Tuhan, karena kata utusan jangan disamakan dengan persepsi Islam dalam memahami kata utusan. Islam memahami utusan itu seperti layaknya Muhammad yang adalah utusan Allah, betul nggak? Betul. Betul. Nah, apakah Yesus yang adalah utusan juga memiliki kuasa yang sama seperti Muhammad? Atau pertanyaannya dibalik, apakah Muhammad memiliki kuasa yang sama seperti Yesus? No, totally different. Yesus mampu mengampuni dosa, pertama. Yesus mampu mengatakan dirinya menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yesus mampu mengatakan bahwa dia akan datang pada hari kiamat, padahal kita tahu both of us dalam iman yang berbeda, tetapi dalam pemahaman dan dalam dalil kita lihat, bahkan Bapak boleh buka untuk buktikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua kalau Bapak tidak tahu, setelah surah Al-Fatihah, sebelum surah Ali Imran, di ayat ke-210 dikatakan Allah akan datang pada hari kiamat untuk menuntut balas setiap manusia menurut perbuatannya bersama dengan malaikat yang berbaris-baris.
Dan juga di dalam surah yang berbeda, di dalam surah Al-Fajr surah ke-89 dalam Al-Qur'an ayat 21 sampai ayat 22, kalla idza dukatil ardu dakkan dakkan wa ja'a rabbuka wal malaku soffan soffan, itu dikatakan bahwa dan datanglah Tuhanmu bersama malaikat yang berbaris-baris. Itu dikatakan sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus telah mengucapkan terlebih dahulu di dalam Matius 24 ayat 29 sampai 31. Tidak ada kuasa satupun selain Sang Firman Allah yang menjadi manusia yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan juga di dalam Alkitab, Yesus memiliki nama-nama yang kebetulan ternyata ditemukan di dalam imanmu yang disebut dengan Asmaul Husna. Yesus mengatakan dalam kitab Wahyu, Ana huwal awwalu wal akhiru, akulah yang awal dan yang akhir, akulah Alfa dan Omega. Yesus juga mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, Ana huwa thoriq al-haq al-hayah. Yesus mengatakan dia adalah al-haq al-hayah, dan itu adalah salah satu nama dalam Asmaul Husnamu. Al-Haq dan Al-Hayya itu adalah nama-nama lain dari dalam Al-Quran, tercatat itu. Dan kemudian Yesus juga diberikan gelar Al-Ali oleh malaikat Gabriel ketika Bunda Maria diberi kabar sukacita oleh malaikat Gabriel. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan anak yang akan engkau kandung disebut sebagai Yesus. Dia akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Yang maha tinggi itu dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Ali, dan itu adalah salah satu lagi nama lain dalam Asmaul Husna. Nama-nama lain dari Allah. Itu adalah Yesus, bukti bahwa Tuhan dan Juru Selamat itu. Kenapa dia diutus? Sekali lagi, tidak ada kesamaan definisi utusan antara kekristenan dan Islam. Kekristenan memahami utusan untuk memaknai bahwa Yesus telah dikaruniakan oleh Bapa kepada kita dunia untuk keselamatan kita. Sebab Yesus juga membuktikan dirinya sendiri berasal dari Allah, itu di dalam Yohanes 8 ayat 42. Jikalau Allah adalah Bapamu, maka tentu kamu mengasihi aku, sebab aku datang dan keluar dari Allah. Yohanes 8 ayat 58, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Tuh. Oh iya. Jadi Pak Joseph, Yesus diutus untuk menebus dosa ya? Untuk menebus dan menyelamatkan kita semua. Iya. Itu kalau pelaku dosa sama dengan yang imannya mantap, itu sama derajatnya, Bang. Sama Ditebus derajatnya. Tuhan melihat, manusia melihat rupa, tetapi Tuhan melihat hati. Dalam 1 Samuel dikatakan demikian. Mohon maaf ini, Mas, berarti nggak perlu ibadah, dosa aja. Kata siapa Kan nggak ada perlu penebus. ibadah? Kata siapa berdosa aja? Tuhan Yesus mengatakan, sempurnalah kamu sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Para rasul sudah menegaskan di dalam, contohnya Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 2 ayat pertama. Perhatikan, saya sudah tadi bilang dan kamu sendiri yang sudah membuat statement, orang gak tahu itu bertanya. Dan saya menambahkan, ya, orang yang mau belajar tidak hanya sekedar bertanya dan bersuara, tetapi juga mendengarkan dengan rendah hati supaya pengetahuannya bisa bertambah, bukannya keegoisan yang bertambah. Paham? Anda orang berpendidikan, saya rasa Anda tidak perlu diajarkan, Anda harus tahu ya. Jadi dalam jawaban Anda, apakah hanya kalau Yesus menebus dosa hanya bebas berbuat dosa? Itu mah iman elu. Ntar kalau lu berpolemik, Pak, gue ingetin ya, lu berpolemik gue kasih dalilnya, ntar lu mampus lu. Kalau saya bilang pakai bahasa kasar ya, maksudnya mampus tuh nggak bisa jawab, nggak berkutik, tiba-tiba jadi batu, diem, kabur, ntar malah framing saya apa. Ntar saya kasih dalil loh, justru di dalam imanmu bebas berbuat dosa beneran. Kasih dalil bener, gue nggak bohong. Saya udah bilang berkali-kali, saya sudah kalau ngomong kayak gini udah kasih wanti-wanti. Joseph itu nggak pernah nggak menepati janji. Bener nggak teman-teman? Selama saya live saya nggak pernah ngomong sesuatu tanpa ada data. Gue kasih tahu, makanya saya peringatin aja dari sekarang. Jangan berpolemik, kalau nggak mau dikeluarin dalilnya nanti nggak bisa jawab. Saya jawab ya, apakah kita bebas berbuat dosa? Kita lihat di dalam 1 Yohanes 2. Oke, kita lihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Kita lihat, anak-anakku. Perhatikan kata Rasul Yohanes, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Orang Kristen justru diingetin sama para rasul, termasuk Rasul Yohanes, jangan berbuat dosa lah ya. Tapi lanjut kita baca. Namun, jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa. Sekali lagi, pengantara hanya satu, yaitu Yesus Kristus kepada Allah Bapa. Ya, yang adil, dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Lah berarti pemahaman yang kamu buktikan itu narasinya maksudnya bebas berbuat dosa itu nggak seperti itu. Maksudnya ketika Kristus datang, maka kita tidak perlu lagi seperti zaman perjanjian lama, di mana dalam perjanjian lama selalu ada kurban penebus salah. Itu
Kita tinggal langsung memohon ampun dengan perantaran Kristus kepada para imam. Itu yang dimaksud dengan sakramen tobat. Itulah hebatnya kekristenan. Berbicara mengenai Kristus, kita juga berbicara mengenai otoritas. Loh, sekarang kalau misalnya berbicara mengenai imanmu, ada namanya taubatan, ada taubatan nasuha, dan seterusnya. Namanya sudah menjamin kah? Kan ada yang namanya takdir. Kan ada yang namanya segala sesuatu sudah ditetapkan. Kan ada dalilnya. Seseorang yang yang sekalipun berbuat ibadah sepanjang umurnya beribu-ribu tahun, kalau dia sudah ditetapkan oleh Tuhanmu berdosa, dia akan berdosa. Itu kan konsep imanmu, bukan imanku. Jadi jangan disamakan. Kalau konsep imanku, bukannya kita bebas berbuat dosa. Memang betul kehendak bebas masih ada di dalam diri setiap dari kita. Tetapi inti dari kekristenan seperti perkataan Tuhan Yesus dalam Alkitab apa? Sempurnalah kamu sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tuh. Jadi inti dari penebusan Kristus bukannya menjadikan Kristus sebagai alasan kita bebas berbuat dosa, bukan. Justru karena penyaliban kita bersyukur, penebusan dosa menjadi berharga, dan kita dapat mengalahkan, dan kita berani mengatakan bahwa kita sebagai orang Kristen harusnya tidak lagi hidup berdasarkan kedagingan dan hawa nafsu. Itu sebab Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Itu artinya penyangkalan diri. Yang oleh kalian, oleh pengikut ma'rifatullah disebut dengan manunggaling kaula gusti kejauhan. Padahal berbicara mengenai kontrol diri, tidak mengikuti kedagingan, tidak mengikuti hawa nafsu. Makanya Alkitab berulang kali para rasul, tadi Rasul Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 1 mengingatkan jangan berbuat dosa. Rasul Paulus mengatakan jangan berbuat pencabulan, jangan menjadi pemburit, jangan berzina. 10 perintah Tuhan itu kan termasuk dalam artian kita tidak berbuat dosa. Jangan berzina, jangan mencuri. Lanjut pertanyaan boleh nggak? Boleh. Udah. Yang penting sudah terserah. Ya, Percaya, ini kan percaya. pertanyaan di luar ini yang buat saya juga bingung. Kok gini. Makanya saya tanyakan, Babang Yosef jelaskan aja. Terus ini pertanyaan berikutnya dari biasa layak toh. Ini sebelum Yesus itu lebih awal Adam atau Yesus? Adam kan? Enggak, Yohanes 8 ayat 58. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Before Abraham was, I am. Yohanes 17 ayat 5 lebih lengkap lagi. Yesus ngomong apa? Oleh karena itu ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di dalam hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum segala sesuatu ada. Ceder. Tuh, jadi Yesus sebelum berdoa ada kepada siapa? hakikat Yesus sebagai firman Allah, dia sudah ada. Iya. Baca Yohanes 1 ayat 1. Fil bad'i kanal kalimatu wa kanal kalimatu indallah wa kanal kalimatullah. In the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Pada mulanya sudah ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalimatullah itu adalah Yesus yang semenjak kekekalan sampai kekekalan sudah ada sebelum segala sesuatu. Berarti Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Betul, hakikatnya sebagai firman Allah sudah ada. Oh iya. Berarti lambat dong Yesus muncul di dunia karena sudah ada dunia, sudah ada memang. Gimana korelasi berpikir kamu gimana sih? Premisnya coba bangun dulu yang benar Irfandi. Ini kan kamu kan ini fotonya kayaknya sama orang penting nih ya. Nih dengerin, ini udah mulai berpolemik nih, gue udah tahu nih, dengerin. Lu foto sama orang penting, gue yakin lu orang berpendidikan. Jangan merendahkan harga diri kamu hanya demi untuk seolah-olah biar kelihatannya Joseph ini salah gitu, enggak. Kan premisnya udah jelas nih. Yesus sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Bagaimana mungkin kamu bisa bilang dia terlambat? Pak, logika sederhana, udah selesai, udah ada dalil-dalilnya lengkap, jos paten. Sebelum segala sesuatu ada, Yesus sudah ada, hakikatnya sebagai firman Allah yang ilahi ini. Loh kok kamu bilang kok terlambat dari mana? Ini premisnya nggak nyambung. Kan udah dijawab ketika Bapak nanya, kapan Yesus ada? Saya sudah jawab, firman Allah yang menjadi manusia. Hakikatnya sebagai firman Allah yang ilahi sebelum segala sesuatu ada sudah ada. Berarti kan sebelum segala sesuatu ada, Yesus sebagai sang pencipta yang adalah firman Allah itu sudah ada. Nih, ya. Korelasinya dengan terlambat apa? Di mana terlambatnya? Terlambat ke dunia? Enggak lah. Kan sebelum dunia ada dia sudah ada. Gimana sih teman-teman? Paham nggak? Simple nggak? Jangan dibikin ribet. Sebelum dunia ada, hakikatnya yang ilahi sudah ada. Ngerti nggak? Ini jangan yang Kristen jadi blunder. Ngerti nggak?
Sekalipun kemanusiaannya baru dilahirkan setelah beribu-ribu tahun Abraham, bukan berarti Yesus baru ada itu. Itu nanti jadi blunder. Paham nggak maksudnya saya? Hah? Keadaan Yesus bukan baru ada pada saat dilahirkan. Itu nanti fatal. Keadaan Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Karena firman Allah hakikat yang ilahi itu sudah ada. Makanya Mas, kalau yang bertanya jangan dipotong dulu. Selesaikan dulu pertanyaannya Mas. Boleh nggak? Jadi supaya yang nonton ini tidak salah paham. Ini komentar sudah julid-julid semua ini Mas. Setiap ya. Tarik napas. Tarik napas Mas. Kenapa? Tarik napas. Nggak perlu. Santai, relax. Saya bukan sosok yang ditiup-tiup rahim atau farjahanya. Jadi begini, Anda tidak usah mengajarkan saya. Jangan memotong. Bapak kan orang berpendidikan, Pak. Nih, saya mahasiswa, masih S1 ongoing, walaupun saya tinggal nunggu wisuda. Perhatikan, dalam ranah diskusi, orang berhak untuk memotong pembicaraan orang lain ketika dia ngaco. Terima itu. Coba nonton talk show. Host itu berhak untuk memotong. Ya, Anda berhak ketawa. Diragukan ini Anda orang berpendidikan bener atau enggak. Moderator berhak memotong narasumber yang sudah ngaco. Bener nggak? Pernah nonton talk show nggak, Bapak? Hello, malu. Jadi jangan larang, jangan motong saya. Kalau Anda ngaco, saya langsung potong. Terima tidak terima, suka tidak suka. Itu adalah aturan yang sudah baku dalam diskusi. Kenapa? Begini, dikhawatirkan ketika Bapak diberikan kesempatan ngomong, Bapak sudah salah narasinya dari awal, itu akan influence orang-orang yang dengar. Nanti kita takutkan ada orang-orang yang baru mendengar penjelasan Bapak tidak mendengarkan klarifikasi atau memperbaiki kesalahan Bapak punya bicara itu dari sisi saya. Kenapa saya bisa berani mengatakan saya yang berhak untuk memperbaiki? Karena Bapak lagi ngomongin iman saya. Nih, yang berhak untuk tahu segala seluk-beluk iman saya adalah saya sendiri dan teman-teman Kristen di sini. Kita punya hak. Bapak nggak punya hak. Paham? Itu ketentuan baku. Berlaku sebaliknya. Bapak pun boleh motong kalau misalnya saya lagi ngomong iman Bapak nih. Misalnya saya lagi ngomong Islam. Oh begini, Islam begini. Walaupun saya mantan Islam. Saya nggak bakalan marah ketika dipotong. Coba nonton live-live saya yang udah-udah. Ketika ada orang motong misalkan. Joseph bacanya salah. Saya langsung diam. Saya bilang oke silakan. Kebanyakan malah apa? Oh enggak. Ntar aja. Kita bahas yang ini dulu. Nah itu. Ngerti Bapak? Ya, jadi sudah dijawab ya mengenai keberadaan Yesus dan keadaan Yesus. Keadaan Yesus sebagai hakikatnya yang ilahi, dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Jadi Bapak tidak perlu mengajukan premis yang bertentangan dengan yang Bapak sudah sepakati. Dan itu Bapak sendiri loh yang sepakati. Terakhir Pak Joseph pertanyaannya. Ini saya terus terang, jangan bilang berpendidikan. Saya bodoh, orang bodoh. Maka saya kasih beri pembelajaran Bang, supaya saya tahu. Saya orang pahamlah tentang agama, kurang paham tentang agama. Ini Bang, ini perjanjian lama sama perjanjian baru, ini produk dari Allah, dari atau gimana Bang? Iya, produk dari Allah Tritunggal Maha Kudus, betul. Iya, perjanjian lamanya, perjanjian baru sama-sama produk dari Allah. Iya, Allah Tritunggal Maha Kudus, betul. Perjanjian baru dari Allah juga. Allah Tritunggal Maha Kudus juga, betul. Berarti ada tahapan-tahapannya Bang ya? Iya, betul. Allah itu memberitahukan tentang ketetapan-ketetapannya secara bertahap. Nubuatan-nubuatan dan ketetapan itu. Betul. Nubuatan dan penggenapannya itu secara bertahap. Secara berproses, good. Betul. Oh iya. Oke, ada lagi? Ya, itu aja lah Bang. Oke, terima kasih. God bless you. Bye-bye. Sebenarnya gini, saya tuh paling gak suka dengan orang munafik gitu kan. Bapak jangan jadi orang munafik loh. Di Islam itu dilarang justru. Ciri-ciri orang munafik adalah apabila ia berkata, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia mengingkari. Tahu kan? Itu pelajaran saya pas TK tuh. Disuruh apalin sama guru saya. 3 ciri-ciri orang munafik, sebutkan. Apabila ia berkata, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia mengingkari kan gitu. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Bapaknya sok-sokan baik. Saya paling gak suka. Kenapa? Saya sudah bilang berkali-kali jangan berbohong nih. Riwayat komentar dia. Nih. Jadi teman-teman, for your information, jangan macam-macam. Makanya saya bilang kan track record itu kejam ya. Nah, TikTok menjawab.
setiap orang, setiap akun, saya itu bisa ngelihat riwayat kalian komentar apa aja nih. Bapak ini komentar apa aja nih, lihat tuh. Tuh. Ini kan nantangin artinya. Ketika dinaikin, maaf Joseph, saya cuman awam. Yang tadi loh yang saya singgung ya kan Pak? Makanya Pak jujur aja. Jujur itu enak kok. Ya, jangan berbohong teman-teman. Ya, wah di Rom Joseph nggak bisa takiyah, nggak bakal kepake. Orang kita udah doa, semuanya dithinking dalam nama Yesus. Nggak kepake. Sistem-sistem kayak gitu nggak pakai. Betul memang ada 100 cara iblis untuk berkamuflase, tapi ada 1001 jalan dari Tuhan untuk membongkar kamuflase atau tipu daya muslihat. Karena Yesus sendiri sudah memberikan kuasa kepada kita untuk membedakan mana kuasa sejati, mana yang bohong-bohongan. Ya, puji Tuhan. Oke, udah bilang berkali-kali, bukan saya yang kelas, mereka aja yang nggak tag. Udah dibilang berkali-kali, jangan asal komen. Karena kalau komentar itu ketahuan, lo mau ganti akun kayak lo mau apa, ketahuan riwayat komentar apa aja tanpa terkecuali. Moderatornya juga tahuan tuh si Celo nih. Sampai kirim 529 komentar, coba gue nggak tahu dia komentar apa aja. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan berkat melalui gift. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih teman-teman yang sudah tetap layar. Terima kasih ya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Jaga kesehatan teman-teman. Aku sudah mulai serak nih karena cuacanya memang nggak jelas. Paginya panas, sorenya hujan. Kadang kebalik. Paginya hujan, sorenya panas, dan itu nggak enak cuacanya ya, bikin batuk, bikin sakit, misalnya gitu. Lanjut ya. Shalom Kak Mela, selamat malam. Halo, shalom Joseph, selamat malam. Shalom Kak Mela. Iya, selamat malam. Joseph, saya selalu nonton acara Joseph. Suka sekali dapat masukan. Ya banyak belajar juga dari Joseph juga. Ada sesuatu yang saya nggak ngerti, saya juga akhirnya bisa ngerti. Maaf ya, saya ngomongnya keserak nih. Gak apa-apa. Di sini udah jam 2 malam. Saya dari Sydney. Dari Sydney. Ya. Oke, dari Australia. Ini saya mau nanya, Joseph tahu nggak sama Nora Aritonang? I prefer nggak kenal karena malas kenal dengan orang seperti. Tapi tahu. Kalau dikatain dibilang kenal kan. Tapi dengarnya gitu dia Akunya mantan Kristen ya. Iya, tapi kayaknya dia nggak benar-benar ngerti tentang Alkitab. Betul. Saya pikir Dia bukan Kristen. bohong ya. Jadi gini, Nora Aritonang, kemudian blokir permanen atau si Hesti itu cuma jemaat biasa. Kalau memang Kristen ya jemaat biasa. Dan kita bisa nilai lagi dari buah-buah yang katanya jemaat itu rajin membaca Alkitab atau tidak. Bukan maksudnya menghakimi ya, tapi kan kekristenan selalu berbicara mengenai buah. Apa yang bisa mungkin ya, soalnya dia buahnya buah dari buah mana itu simalakama. asem. Asem. Jadi kalau memang sekali lagi gini ya, kita kan Kak Mela mungkin setuju dan teman-teman 1.400 orang setuju mungkin. Terlepas dari apapun iman orang tersebut, misalkan orang tersebut convert dari Buddhis ke Christianity atau dari Islam ke Kristen atau dari Kristen ke Islam, kita lihat buahnya. Kalau memang dia betul-betulan orang-orang yang kan gini-gini, kita nggak pernah bisa pungkiri bahwa memang kata Tuhan Yesus ilalang dan gandum dibiarkan tumbuh berbarengan, berdampingan, betul nggak teman-teman? Betul ya. Artinya gini, kita nggak bisa kemudian menghakimi orang-orang yang meninggalkan Kristus, mencari jalan lain gitu. Jalan yang disangka juga mengantarkan kepada Allah yang sejati, tapi ternyata mengajarkan kepada ilah-ilah lain misalkan kayak gitu ya. Nah tapi kita bisa lihat buahnya gitu. Kalau memang dia adalah seorang misalkan ya mantan bekas agama A, B, C, kita bisa nilai gini. Aku tidak menyombongkan diri. Memang saya kalau boleh curhat dulu, saya masih agak parah. Coba tanya sama teman-teman yang dulu nonton. Dulu waktu belum rame ya, dulu tuh parah. Nggak percaya tanya, itu benar-benar jojoran. Saya tuh dulu itu kalau buka hadis, buka dalil, itu saya bodoh amat mau di situ tertulis apa saya ceritain. Ya, ini juga bukan karena takut ya, tapi setelah saya berproses, saya memahami bahwa ternyata di dalam iman kekristenan diajarkan untuk mewartakan Kristus tanpa adanya kebencian, dengan rendah hati. Sebisa mungkin dengan rendah hati dan dengan lemah lembut gitu. Jadi kita bisa lihat dari buahnya di situ. Nah, kalau memang katakan dengan contoh kasus yang kakak bawa, kita sebut inisial aja ya, NA. Dengan NA ini. Dengan NA. Sorry. Nggak apa-apa. Dengan NA, biar dia nggak kegeeran. Dengan NA ini. Katanya
meninggalkan pagan misalkan, kita dikatakan penyembah pagan. Ya. Kita lihat buahnya. Harusnya kalau berbicara secara orang yang cerdas, orang yang berpikir, orang yang beriman menyertai dengan akal dan logika, kalau memang kita disebut penyembah pagan, harusnya dia juga bukan menyembah pagan, tapi kita lihat buahnya. Mengerti ya, tanpa harus saya jelaskan lebih detail. Iya, ngerti. Saya pernah berdiskusi dengan Nandar ketika saya dibilang pagan, saya gas. Ayo kita bahas penyembah pagan. Nandar lari, nggak mau bahas itu. Lari bahas mengenai Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Sampai dengan detik ini tuh Nandar nggak pernah lepas dari Roh Kudus Perjanjian Lama itu aja. Jadi maksud saya gini, kita harus melihat bagaimana buah orang-orang yang mengaku dirinya mantan Kristen untuk bisa membuktikan dirinya sebagai pengikut Kristus mantan. Bukan artinya kita membuktikan, kita paksa mereka untuk membuktikan doa Bapa kami, enggak. Kita lihat, kalau memang mereka meninggalkan Kristus demi kedamaian dan kebenaran sejati, kebenaran dan kedamaian seperti apa yang diajarkan oleh iman barunya ketika mereka malah menista dan menghujat agama sebelumnya. Iya, lihat buah-buahnya. Lihat buahnya. Saya bangga, saya amatin ikut live-nya Joseph, malah kadang-kadang saya pingin cari kok Joseph belum live lagi ya. Terus saya lihat anak muda yang bisa ilmunya belajar nggak mudah loh dari seberang masuk ke terang, ibarat saya bilang itu bahkan yang anak-anak yang seumur Joseph pun yang dari dulunya udah Katolik, saya Katolik ya. Dari dulunya itu mereka juga sebenarnya saya sangat kagum gitu loh. Terus di gereja di sini di Australia, yang di gereja-gereja itu kebanyakannya juga orang-orang Arab gitu loh. Mereka nggak mengerti, mereka pikir kalau orang Arab tuh pasti Muslim. Padahal yang masuk ke gereja tuh orang-orang Arab banyak juga di sini di Katolik. Dan lagi kemarin itu 1 miliar orang Irak di Irak, beneran loh, nggak bohong, yang sering ke masjid sekarang minta dibaptis semua. Iya, puji Tuhan, saya tahu kabar itu. Bener ini berita nggak bohong. Di Irak sendiri, terus banyak di Saudi Arabia juga sudah pada mengenal terang gitu loh, banyak. Makanya jadi jangan yang Islam yang nggak ngerti cuman di bawah seperti katak di bawah tempurung. Mereka tuh pikir mempermasalahkan Islam terus, masuk mempermasalahkan Kristen terus. Soalnya saya dari dulu tuh waktu rumah saya masih di Jakarta, saya tinggal dekat musola masjid. Saya selalu dengar gitu loh, kalau pulang Jumat gitu, ustadznya tuh ngajarinnya yang selalu jelekin terus jelek, sedangkan kita sendiri, saya banding waktu itu. Sedangkan saya sendiri, kita kalau di gereja kita nggak ada mengata-ngatain menjelek-jelek agama orang lain, malah kita mendoakan semuanya untuk kebaikan gitu loh. Sejarahnya aja udah lain, betul. Makanya saya lihat Joseph, saya sangat kagum gitu, apalagi mereka tadi ngata-ngatain kamu ke Arab-Araban, nggak terima gitu, karena mereka nggak ngerti. Banyak orang Arab sendiri, orang Kristen, hati-hati makanya mereka kalau ngomong gitu. Nggak apa-apa, kita sudah terbiasa dengan cacian dan bencian. Pun secara pendidikan atau secara didikan, orang Kristen memang selalu terbiasa untuk ditempa dengan besi sekalipun. Artinya memang bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan ujilah segala sesuatu, karena memang kebenaran yang sejati pasti berani untuk diuji, dan kebenaran yang sejati sudah pasti teruji. Dan itulah mengapa kekristenan sudah berdiri 2000 tahun lebih, tidak ada yang mampu untuk bisa mengalahkan kuasa yang Tuhan Yesus telah berikan otoritas itu, terutama kepada Rasul Petrus. Itu sebab makanya saya bangga dengan iman saya yang sekarang. Jadi ya teman-teman, semoga kita tidak lagi mempertanyakan alasan kenapa banyak yang benci, kenapa kita diomongin, kenapa kita dihujat. Yes, itu untuk membuktikan bahwa ketika Tuhan Yesus mengatakan alam maut tidak akan menguasainya, kita percaya itu, kita aminkan itu. Bahkan dikatakan alam maut, maka kuasa-kuasa seperti Juma yang cuman ecek-ecek, yang hanya baru batu kerikilnya aja, itu nggak bakalan mampu gitu ya kan, karena Tuhan Yesus sudah mengatakan alam maut bahkan. Begitu, itu penting untuk kita ketahui bersama. Jadi ya itu memang sudah menjadi salah satu bahkan poin penting. Itulah value kita. Jadi orang bisa mengenal, oh ini Kristen ini memang sudah tahan uji. Nah itulah ya yang bikin nggak kita berpengaruh walaupun mereka comot-comot ayat, memperkirakan sendiri,
nggak akan berpengaruh. Yes, Begitu yes, karena absolutely. iya, that's true. Iya, sukses Joseph ya. Amin, Saya thank senang you. nonton terus. Thank you, Terima God bless you. kasih, God bless Oke. Kak Mela juga dan teman-teman yang ada di sana, komunitas Katolik di Sydney di Australia ya. Salam Iya. untuk teman-teman di Nanti sana. ada penabisan pastor tanggal 21 November. Oh iya, Provisiat punya imam Iya. baru. Semoga tetap bertumbuh Ada juga di ini baru. ada kita di paroki kita ada apa yang mau ditabiskan, dia sangat pinter, cerdas, menarik, live gitu. Makanya ini mantap. anak-anak muda generasi sangat bangga melihat, Siap. termasuk Amin. Joseph Kita juga. doakan semoga makin banyak panggilan-panggilan untuk klerus ya, kaum klerus, kaum imam ya. Iya. Terima kasih ya Kak Sukses Mela sudah. Joseph, take care, God bless Terima you, kasih. bye. God bless you Oke. juga. Bye bye Kak Mela, Bye-bye. salve. Kemarin juga ada salah satu romo dari Taipei yang titip salam dan juga ternyata teman-teman komunitas Katolik dari Taipei itu banyak yang puji Tuhan dari Saracen, dari Muhammadan, dari RT 6 yang terpanggil untuk mengikuti katekumen dan ingin dibaptis dengan gereja Katolik. Puji Tuhan mereka mungkin lagi nonton ya. Halo teman-teman yang dari Taipei, terima kasih puji Tuhan. Luar biasa, gue kaget ternyata yang nonton gak cuma dari Bandung, gak jadi di Jakarta. Ya tapi nggak boleh jumawa, nggak boleh sombong, artinya semakin banyak diperhatikan kita harus semakin hati-hati. Buat teman-teman juga yang lagi di kolom komentar, ingat saya selalu mengingatkan juga selain diri saya juga saya membantu untuk teman-teman yang ada di kolom komentar karena teman-teman juga masuk di channel YouTube juga direkam. Sebentar teman-teman. Oke, kita lanjut ya, sedikit lagi ya teman-teman karena nggak bisa malam. Ingat besok misa karena besok hari Minggu ya. Jadi teman-teman mohon maaf nggak bisa malam nih kalau Sabtu malam Minggu karena besoknya misa. Misa saya itu teman-teman juga saya mau mengingatkan karena kan kebiasaan dari kita kalau udah kesiangan itu bakal males gitu. Jadi kita untuk sementara waktu sebentar dulu kita lihat dulu. Kira-kira dari teman-teman yang request ada yang urgent nggak maksudnya? Kalsel hadir, jadi absen semua nih dari Sabang sampai Merauke. Iya guys, saya tahu. Saya cuma bercanda, maksudnya dari Bandung Jakarta atau maksudnya bercanda. From Tokyo with love. Halo Kak Amakusashiro. Oh kemarin ada yang dari itu, ada yang dari Hiroshima kalau nggak salah. Atau dari mana ya saya lupa. Fukushima, bukan? Dari mana ya saya lupa. Ada suster juga yang dari Jepang. Siapa ya? Aku lupa. Terus ada teman kita dari Saracen juga yang kebetulan kerja di Jepang, puji Tuhan sudah dibaptis. Dan kemarin DM saya nanya ada info nggak dengan komunitas Jepang Katolik. Puji Tuhan dengan adanya waktu itu suster dari Jepang nonton, saya langsung kabari suster itu untuk bisa merangkul itu teman kita. Nggak salah namanya Tony deh, ada di follow saya. Kadang dia nonton dari Jepang. Kalau dalam tempat yang satu ini gue rada kurang percaya bro, mohon maaf ya. Dilihat yang saya pin teman-teman komentarnya. Dari sekian banyak tempat yang disebutkan itu coba. Aduh, halo Bandung, Om Jackson, Bandungnya di mana? Kalteng, iya. Berlebihan kali itu orang, iya. Bogor, Bogornya di mana Bang Aboy? Bogornya di mana? Ya aminin, iya. Jaksel, oh ya Om Felix tau lah. Malaysia, Denpasar, halo. Bandung Barat, oh iya, Qatar hadir. Serius lo, Qatar, bohong nih. Jangan lupa Selasa. Jangan lupa Selasa, kita sudah ya merelakan dan mengikhlaskan Sabtu kalah gila 4-0. Gila poin Indonesia di grup C ketinggalan banget. Jir, Indonesia cuman baru 3 poin ya sampai dengan detik ini ya. Apa gue salah? 3 poin gak sih? Bener gak sih? Baru 3 poin ya? Beneran lo ada yang komen yang kayak gini. Guys, aduh Eling. Jangan yang itu mah, itu tempat khusus lah, itu kalau kita ngomongnya apa ya? Dikeramatkan itu, nggak boleh. Oh Larantuka.
Aneh ajaran ini orang ini. Saya nggak minta dipercaya kok. Saya tidak pernah mengatasnamakan omongan asumsi pribadi. Kalau konteksnya berbicara mengenai iman, saya selalu menyertakan dalil baik dalam Alkitab, tradisi suci maupun magisterium gereja. Terlepas dari itu baru opini pribadi. Contoh, saya selalu mengklarifikasi ketika berbicara mengenai teguran, ketika berbicara mengenai saran. Saya akan juga lempar supaya teman-teman punya saran dan pendapat yang lain. Misal, ketika tadi contoh ada Pak Irfandi yang saya ingatkan untuk tidak hanya sekedar menyampaikan pendapat dan bertanya, tetapi juga mendengar. Saya konfirmasi dengan mengatakan, betul nggak teman-teman? Nah itu kan salah satu bentuk interaksi yang saya lemparkan kepada teman-teman yang nonton. Bukan hanya saya yang berhak berpendapat, teman-teman juga berhak berpendapat. Mungkin ada pendapat lain, mungkin ada masukan lain itu ya. Jadi saya tidak pernah mengajar, bukan saya yang mengajar, tapi Tuhan Yesus yang kasih ajar, para rasul yang kasih ajar, saya hanya meneruskan, saya hanya mewariskan, saya hanya membacakan ulang. Ya Ivan, Syahrir Rizal Ivan. Laiku sapa Joy Lai. Oh, halo. Lai Janter. Aku nggak terbiasa sebut Lai atau Ito walaupun teman-teman udah kasih tidak tahu kalau sebut kakak laki-laki atau kakak laki-laki itu Lai dan kakak perempuan itu Ito. Itu nggak terbiasa mulutku. Kenapa jadi aneh ya? Masa opung? Ya Horas. Gue nggak berani nyebut yang ini ya. Udah guys, jangan komen aneh-aneh guys, ntar kena sendiri. Oke, teman-teman, kita sudahi dulu live-nya karena sekali lagi ini hari Sabtu, besok hari Minggu. Ingat, besok harus ibadah, besok harus kebaktian, harus misa, perjamuan kudus, ekaristi itu penting untuk selain jasmani kita yang dipentingkan, kita juga harus mementingkan rohani. Teman-teman, terima kasih ya yang sudah hadir sampai dengan detik ini. Puji Tuhan, luar biasa teman-teman yang bilang kagum dengan saya. Ya, semuanya itu tidak pernah terlepas dari pengajaran, baik dari teman-teman sesama Katolik seperti Coach Charlie, seperti Om Katsu, seperti Bro Rom, teman-teman sebaya saya seperti Bro Tommy, Jackson juga, Johan, dan Kak Vero, dan Om Don, dan teman-teman semuanya pokoknya juga memberikan pengajaran, teman-teman dari Apologetika Katolik Roma, juga para Romo, juga teman-teman juga di luar dari gereja Katolik juga yang memberikan pengajaran tambahan mungkin dari sisi dalil Alkitab. Ya, terima kasih sekali lagi, semuanya bukan karena saya sendiri, semuanya demi kemuliaan Tuhan ya. Terima kasih teman-teman sekali lagi. Sekarang saatnya sebelum kita akhiri live, sebelum kita kembali kepada kegiatan masing-masing, mungkin teman-teman ada yang lanjut untuk nonton live lagi atau teman-teman ada yang beristirahat, kita tutup dulu dalam doa. Mari kita satukan hati dan pikiran, kita bawa dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, sumber kebijaksanaan ilahi, kami bersyukur atas penyertaan-Mu kepada setiap dari kami. Ya Allah, Engkau telah mempersiapkan dan juga Engkau telah memperkenankan kami untuk menikmati keselamatan yang telah Engkau berikan, yang telah Engkau nyatakan kepada kami dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa, Engkau telah memberikan dan juga telah mengkaruniakan Roh-Mu yang kudus kepada setiap dari kami melalui Putra-Mu. Ya Bapa, kami percaya dengan urapan dari Roh-Mu yang kudus, kami pergunakan dengan baik, kami manfaatkan dengan baik. Kami percaya dengan urapan Roh-Mu, kami mengerti, kami memahami firman yang telah Engkau berikan kepada kami, yang telah Engkau wahyukan dengan urapan Roh-Mu yang kudus kepada para nabi dan para rasul, sehingga kami dapat memahami dengan kuasa dan otoritas yang juga gereja berikan. Ya Bapa, terima kasih. Segala pengajaran itu kami berikan kembali lagi demi kemuliaan-Mu. Ya Bapa, kami tahu dari perjalanan penginjilan kami, Engkau tahu pergumulan kami, Engkau tahu hambatan kami, maka kami yakin dan kami percaya apapun itu dapat diselesaikan melalui perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengalahkan segala sesuatu, bahkan musuh terakhir telah Ia kalahkan, yaitu maut. Kami percaya dengan nama yang telah Engkau berikan kepada kami, yaitu Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, segala sesuatu dapat diselesaikan. Sebab kami yakin segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus Kristus yang telah memberikan dirinya kepada kami. Ya Bapak, sebentar dari kami ingin beristirahat, sebentar dari kami ingin supaya kami besok pagi dapat bangun dan kami dapat memanfaatkan hari esok untuk berkumpul, untuk bersekutu, mendengarkan firman Tuhan dan memecah roti untuk menyantap tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang kami rayakan dalam sakramen Ekaristi. Kami mohon agar kiranya Engkau mengutus malaikat-malaikat-Mu untuk berjaga-jaga di sekeliling kami.
Ya Bapa, terima kasih. Segala doa dan permohonan ini kami sampaikan dengan perantaraan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersatu dalam Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman semua yang sudah juga menemani, mendampingi, dan ikut serta dalam doa penutup. Sekali lagi, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Terima kasih buat teman-teman moderator, Kerupuk Seribuan, Celo, Om Don, Kak Purple, Kak Madam, Kak PNNN, semuanya yang nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Banyak banget moderator. Josephine, terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah typing positif, mendoakan, support, apapun itu. Terima kasih yang sudah tap layar sampai jarinya kebas 1,1 M. You guys are amazing. Terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati kalian selalu. Terima kasih juga yang sudah memberikan berkat melalui gift. Terima kasih. Besok live atau enggak? Enggak tahu. Lihat besok. Kayaknya enggak. Kemungkinan besar enggak? Kemungkinan besar 75% tidak. Jadi ya doakan aja, kalau memang teman-teman mau aku live, doain aja ya. Doa yang benar bila didoakan sangat besar kuasanya. Kali aja tiba-tiba Joseph berubah pikiran, kali aja tiba-tiba Joseph punya luang waktu ya. Bukannya saya sombong minta doakan banget gitu, enggak, tapi memang benar, takutnya besok itu banyak jadwal, banyak kegiatan keluarga atau apa, jadi nggak sempat. Tapi doakan aja ya, semoga bisa sempat ya. Teman-teman, sekali lagi terima kasih ya. Sekali lagi kita tutup dulu live-nya. Saya juga mau istirahat, teman-teman juga harus istirahat. Saya juga mau minum, ini udah aus banget ya. Makasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Salve, bye-bye. Bye-bye guys, bye-bye. Love you all. Ya teman-teman, itulah tadi diskusi yang luar biasa sekali dari Joseph dan juga para polemikus ya, dimana mereka selalu memberikan pertanyaan kepada Joseph. Namun Joseph juga punya pertanyaan juga ya kepada para polemikus. Dalam hal ini adalah tentang keimanan mereka sendiri. Ya, dan biasanya Joseph ingin menguji ya, apakah mereka sudah memahami iman mereka sebelum mereka menghakimi iman orang lain. Dan kebanyakan mereka tidak memahami iman mereka sendiri ya. Dan itu yang menjadi masalah di antara mereka, karena mereka tidak punya pengetahuan yang jelas, yang cukup tentang iman mereka sendiri, sehingga mereka cenderung lebih suka untuk mengusik iman orang lain dan juga menuduh, mencari-cari kesalahan dari iman orang lain, karena iman mereka itu mereka tidak pahami dengan baik, sehingga untuk menutupi hal itu mereka selalu mencari-cari apa yang bisa dicela dari iman orang lain, sehingga dari situ kita dianggap sebagai orang yang tidak mengenal atau iman kita ini tidak benar dan sebagainya. Padahal mereka sendiri yang tidak mengetahui. Dan mereka sangat rajin sekali untuk mengusik iman orang lain. Sedangkan untuk mendalami iman mereka sendiri, mereka ini malas dan tidak mau tahu tentang iman mereka sendiri. Nah, itulah sebenarnya orang-orang yang berpolemik dengan iman orang lain. Namun di situ Joseph sudah bisa membaca hal itu ya. Dia sudah bisa tahu, dan dia sangat berpengalaman menghadapi orang-orang seperti ini dengan berbagai pertanyaan yang tidak masuk akal. Dan Joseph sudah bisa memberikan jawaban yang terbaik dari apa yang mereka katakan atau mereka tuduhkan itu.
Sehingga ya Joseph selalu datang dengan data, tapi mereka hanya datang dengan mulut besar saja tanpa data yang jelas dari apa yang mereka tuduhkan atau sampaikan. Sehingga ya itu menjadi suatu hal yang blunder untuk mereka ketika mereka memberikan tuduhan tanpa memberikan data yang jelas dari mana tuduhan itu datang dan seperti apa. Sehingga ya kita perlu berhikmah dalam menanggapi orang-orang seperti ini, karena kalau tidak ya kita akan terjebak dan mungkin terpancing emosi dengan pertanyaan-pertanyaan mereka yang di luar nalar, dan ya seperti tujuannya itu bukan untuk mendapatkan jawaban, tapi hanya seperti mencari kebenaran atau mengolok-olok atau mengejek. Dan itu sering sekali terjadi di kalangan mereka ya, karena mereka ingin menutupi kekurangan mereka sendiri. Oke, baik teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Bagikan ke teman-teman yang lain dan saudara-saudara yang lain. Ya, jangan lupa juga tonton video yang lainnya yang ada di channel ini, karena masih banyak lagi video-video yang luar biasa. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.